Di tengah drama panas dengan Insan dan Mawa, Inara Rusli tiba-tiba sambagi Komnas Anak karena mengaku sulit bertemu 3 buah hatinya. Padahal hak asuh telah diputuskan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap berada di tangannya. Kuasa hukum Inara mengungkap kliennya terpukul karena akses untuk bertemu, menjemput, bahkan sekedar berkomunikasi dengan anak-anaknya kini terbatas. Namun benarkah Inara benar-benar dilarang dan dijauhkan dari anak-anaknya? Inara datang, benar, Inara datang ke sekolah anaknya. Baik-baik aja anaknya, sehat alhamdulillah walafiat, kan seperti itu. Tetapi masalahnya kan statementnya itu adalah bahwa anaknya dirawat baik-baik, tidak ada satu kurang apapun. Inara tidak dipersut untuk kunjungan, seperti itu. Dan ketiga adalah masalah dianggap ada anak yang menjadi uang yang menjadi kewajiban nafkah dari ayahnya kepada anaknya. Nah, kondisi inilah jangan dibalik, diputar balik. Karena yang punya hak adalah ibunya, yaitu Inara. Yang berkunjung adalah bapaknya. Seperti itu. Jadi anaknya ini, Inara ini bukan berkunjung, sebenarnya dia mau mengambil anaknya. Gitu, karena pemegang hak adonah. Seperti itu. Kebohongan yang nambah-nambahin ruwet di kemudian hari. Hari Jumat kemarin, ya, dia masih ketemu anaknya di sekolah. Karena waktu itu Starla lagi tapis Quran. Terus Virgon ada di situ mau ngajak anaknya sholat Jumat berdua. Dia bilang apa? Aku mau bawa anak-anak, nggak usah diajak sholat Jumat. Kenapa sih kok kerjanya bohong dulu? Selama 2 bulan ini dia 3-4 kali atau ketemu sama anaknya. Nggak ada yang larang. Kalian lihat dulu berita-berita yang ada saya bicarakan sama aja. Walaupun nanti papanya yang ngambil, walaupun dia yang ngambil, kalian harus bersama-sama mendidik anak. Emang itu anak sebelah pihak. Gitu loh. Jadi, aduh, tiap hari ngelahirin emosi mulu. Jangan begitu. Udahlah ruwet, kamu tambahin ruwet semuanya. Masih bisa bohong dulu. Kamu aja 2 bulan ini kamu ketemu anakmu 3 kali atau 4 kali itu. Kamu ajak makan. Jadi dia ngomong kayak begitu tuh bohong. Gitu loh. Menanggapi pengakuan Inara, mantan mertua Inara, Eva Manurung, segera buka suara. Eva menegaskan bahwa Inara masih sempat bertemu anak-anaknya, bahkan baru saja datang ke sekolah untuk menjenguk mereka pada hari Jumat sebelumnya. Ia juga mengatakan Virgon tidak pernah mempersulit Inara sebagai ibu untuk bertemu anak-anaknya. Kemarin, hari Jumat kemarin, dia masih ketemu, nyamperin ke sekolahannya anak-anak kan satu sekolah. Petli sama Ari Terang sama Sarla itu satu sekolah. Dia datang ke situ malah bilang anak-anak mau dibawa dulu ya, bawa aja, cuman untuk nginep jangan dulu. Lu kelarin dulu urusan itu. Aku mau bawa anak-anak sholat Jumat dulu, nggak usah sholat Jumat kata dia. Kalau kalian nggak percaya pergi ke sekolahnya, guru, miss-nya, semua di sana ada jadi saksi. Menurut Eva, keputusan Virgon membawa anak-anak dilakukan semata-mata demi menjaga kondisi mental dan keamanan mereka di tengah konflik yang sedang dihadapi Inara. Ia menilai langkah tersebut bukan bentuk perebutan, melainkan upaya melindungi anak-anak agar tidak terdampak tekanan psikologis. Eva pun menegaskan, meski Virgon mengupayakan hak asuh, Inara tetap memiliki ruang dan peran sebagai ibu kandung. Aku sih nggak mau ini ya. Ini aja dulu, dari sini aja semuanya kok pengambilan anak secara paksa. Lu ngapain? Yang lu lakuin apaan di sono? Lah, berhak tuh bapaknya nyelamatin anaknya. Aku aja seorang nenek berhak nyelamatin.
Bunyinya kan kayak begini, ini keluarga lo. Lu boleh nanti jadi bininya orang, lu boleh jadi ininya orang. Lu inget ya, lu nggak bakalan berhenti berkesinambungan seumur hidup karena anak yang 3 ini. Gua coba aja bohong mulu sih menurut lu. Lu bilang nggak pernah ketemu, nggak pernah ini. Di rumah, baby aja lu masih ketemu, lu nyamperin ke sono. Lu masih bawa anak lu makan, hari Jumat kemarin masih bawa anak lu pergi. Nambahin dosa lu, nanti Tuhan kasih yang lebih dahsyat lagi lu. Jangan begitu kau. Lebih bagus jujur, polos apa adanya. Sementara itu, kuasa hukum Inara tetap bersikukuh bahwa kliennya hanya ingin haknya sebagai ibu dihormati sesuai putusan pengadilan. Mereka menegaskan, Inara berharap persoalan ini bisa diselesaikan secara baik-baik demi kepentingan terbaik anak, tanpa saling menyudutkan di ruang publik, agar anak-anak tidak menjadi korban konflik orang dewasa. 3 orang anak yang saat ini di bawah penguasaan daripada mantan suaminya Inara, yaitu V, seperti itu. Nah, berawal dari adanya kasus yang saat ini masih berjalan terkait Inara Rusli, itu berjalan pada saat November pertengahan itu ada penjemputan anak memang yang sebelumnya mungkin mereka sudah berkomunikasi, ya, itu dijemput oleh ayahnya sendiri, ya, karena dengan dasar alasan Inara itu sedang dalam posisi lagi ada kasus yang harus dihadapinya seperti itu. Nah, kita melihat bahwa di sini kita anggap itikat baik lah seorang ayah menjemput anaknya karena ibunya sedang dalam penanganan perkara masalah yang saat ini memang sedang masih berproses. Itu sekitar bulan November. Nah, berjalannya waktu ini Inara juga berusaha untuk juga yang namanya ibunya mau melihat anaknya kondisinya seperti apa, ya kan? Awalnya juga memang tidak semudah juga, walaupun akhirnya juga boleh bisa dikunjungi seperti itu, ya kan? Termasuk juga ibunya Inara pun juga berusaha juga untuk bisa yang namanya nenek mau jalan dengan cucunya seperti itu. Berjalannya waktu dari November ke Desember, nah, Inara ini meminta anaknya untuk dikembalikan. Dasarnya apa? Karena antara Inara dengan mantannya Virgon itu kan sudah pernah punya bercerai. Itu ada putusannya dari tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi, itu untuk pengadilan agama, di mana Inara itu punya hak yang namanya hak adona, hak untuk memelihara anak sampai dengan mumayyiz. Seperti itu. Kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu sampai dengan 12 tahun. Setelah itu baru anaknya boleh memilih mau ikut bapaknya atau ibunya. Itu dengan dasar itu maka Inara berusaha untuk menjemput atau meminta kepada V untuk dikembalikan anaknya. Balikin dong anaknya, karena kan dia adalah ibunya, selain pemegang hak adona, anak-anaknya juga masih di bawah umur. Seperti itu. Nah, sampai detik ini V tidak kunjung untuk mengembalikan anaknya kepada Inara. Bila mana hal terburuk tidak terdapat, tidak mencapai titik temu, maka kami sebagai kuasa hukum akan melakukan upaya hukum terhadap anak. Salah satunya kita ke pengadilan untuk mengeksekusi ataupun nanti kita membuat LP dan sebagainya. Karena kami pun juga akan melayangkan yang namanya somasi. Tapi dalam hal ini ya kita bijak lah, kita baik seperti itu. Karena di sini kita tidak menuding V itu melakukan penculikan, tetapi tidak mengembalikan haknya daripada Inara Rusli sebagai pemilik hak adonah. Sebenarnya kita cuma minta cuma itu aja, seperti itu, tidak ada laporan lain. Dan jangan sampai juga kita minta baik V, baik ibunya Eva Manurung atau siapapun untuk merintangi, menghalangi pengembalian anak. Karena kalau itu merintangi, itu akan ada menjadi perkara tersendiri nantinya. Jadi ambil
lah, kan dia juga ngomong dari SMS. Dari WA. Karena lo lagi kesangkut ginian, maaf anak gua bawa dulu. Kelarin dulu urusan lu, nanti kita bicara tentang anak. Terus maksud lu udah di bawah pembantu aja, bapaknya diam-diam ngomong kaki, ketawa karena ini anak gue gitu. Gila. Di anaknya udah remaja, di jantungan ada laki-laki lain di rumah itu, tahu kalian. Malam-malam mau tidur demi cucuku. Ini minta salawat, aku belajar salawat biar kalian tahu. Jadi jangan sekali-kali kamu ngejudge. Saya tahu kali-kali kamu di sini. Kalau memang baru saja bertemu anak, mengapa Inara justru mengaku sebaliknya? Lalu, siapa yang berbohong dan siapa yang benar dalam hal ini? Gimana menurut kalian? Yuk coba komen di bawah.